Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Basyar Zakia, peserta Latsar CPNS Kemenkumham tahun 2021 dari angkatan 34 kelompok 2 dengan nomor absen 14. Kali ini saya akan mendeskripsikan atau menjelaskan jurnal e-learning tentang anti korupsi. Anti korupsi di dalam modul pembelajaran dijelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Salah satu dari tindak pidana itu adalah korupsi. Secara bahasa, korupsi berarti buruk, palsu, suap, rusak, kebejatan, ketidakjujuran. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 Ayat 1, korupsi yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi terdiri dari 7 kelompok, yaitu 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja, tetapi korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Korupsi bisa menimbulkan efek domino karena korupsi adalah akar semua masalah, seperti pendidikan mahal, ekonomi tinggi, penegakan hukum yang kurang, rendahnya kesehatan, dan lain-lain. Korupsi dapat terjadi karena ada niat dan terbukanya kesempatan, maka terjadilah korupsi. Ciri-ciri dari tindak pidana korupsi: yang pertama adalah dilakukan oleh lebih satu orang, yang kedua merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, 3. berhubungan dengan kekuasaan atau keuangan tertentu, 4. berlindung di balik pembenaran hukum, 5. melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, dan yang terakhir mengkhianati kepercayaan. Terjadinya akibat tentu timbul dari penyebab. Penyebab korupsi yang pertama adalah penegakan hukum tidak konsisten, 2. penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, 3. langkanya lingkungan yang anti korup, 4. rendahnya pendapatan penyelenggara negara, 5. kemiskinan atau keserakahan, 6. pemberian imbalan jasa, dan yang terakhir gagalnya pendidikan agama dan etika. Korupsi bisa dicegah dengan 2 cara. Yang pertama yaitu perbaikan sistem, yaitu dengan memperbaiki peraturan sistem dan reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance. Dan yang kedua, perbaikan manusia, yaitu dengan cara memperbaiki dan meningkatkan kualitas SDM seperti memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan berjiwa anti korupsi. Kesadaran anti korupsi diawali dan timbul dari diri sendiri, dimulai dari spiritual accountability yang dibagi 3 jenis, yaitu sebelum kehidupan, kehidupan dunia, dan kehidupan pasca dunia. Setelah dari spiritual accountability akan mengarah ke tujuan hidup dan muncul kesadaran hidup harus dipertanggungjawabkan. Untuk anti korupsi terdapat identifikasi nilai-nilai yang dapat diimplementasikan untuk memproteksi diri, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Setelah mengimplementasikan nilai-nilai tersebut, maka dapat memproteksi diri yang disebut proteksi integritas. Langkah-langkah untuk proteksi integritas yaitu 1. Melakukan simbolisasi yang dilengkapi dengan imajinasi, sugesti, dan asosiasi bahwa pengaruh tersebut hanya ada di luar diri kita dan tidak pernah masuk ke dalam diri. Yang kedua, melakukan disasosiasi, yaitu keluar dari lingkaran pengaruh negatif. Yang ketiga, melakukan multi protection of integrity. Demikian ringkasan e-learning jurnal tentang anti korupsi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.